Gunung Serandil di Cilacap dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata religi, tetapi juga sebagai tempat yang penuh misteri dan cerita horor. Terletak di dekat pantai selatan, gunung kecil ini kerap dikaitkan dengan cerita gaib dan kisah-kisah menyeramkan. Sebagian masyarakat percaya bahwa Gunung Serandil adalah tempat persemayaman roh-roh leluhur menjadi salah satu gerbang menuju dunia lain. Gunung Serandil diyakini sebagai tempat tinggal makhluk halus, termasuk sosok-sosok terkenal seperti Nyai Roro Kidul dan pengikutnya. Banyak orang datang ke sini untuk berziarah, melakukan ritual atau mencari berkah. Terutama di beberapa titik keramat yang ada di gunung ini seperti petilasan Eyang Semar dan Eyang Mangku Alam. Namun, di balik aura keramatnya terdapat kisah-kisah menyeramkan yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang pemuda bernama Arman, yang berasal dari kota tetangga, memutuskan untuk mendaki Gunung Serandil bersama teman-temannya. Mereka penasaran dengan cerita-cerita mistis di tempat itu, tetapi juga merasa tertantang untuk membuktikan keberanian mereka. Malam itu, mereka berangkat menuju puncak dengan senter dan peralatan sederhana. Perjalanan awal terasa biasa saja, hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Namun, ketika mereka melewati sebuah pohon besar yang terlihat tua, suasana mendadak berubah. Arman mengaku merasakan hawa dingin yang tidak wajar, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Salah satu temannya, Doni, tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah pohon besar itu. "Lihat, ada yang duduk di situ," bisik Doni dengan suara gemetar. Semua menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Arman mencoba menenangkan Doni, mengatakan bahwa itu mungkin hanya bayangan. Namun, ketika mereka melanjutkan perjalanan, suara tawa pelan itu terdengar dari arah pohon tersebut. Tawa itu sangat lirih, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. "Kita balik saja," ujar salah satu temannya. Namun, Arman bersikeras melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sepakat untuk tetap mendaki, meskipun perasaan takut mulai menguasai. Ketika mereka hampir mencapai puncak, Doni tiba-tiba terjatuh dan berteriak histeris. Tubuhnya menggigil, matanya melotot, dan ia mulai mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti. Salah satu temannya mencoba membangunkannya, tetapi Doni hanya menggumamkan kalimat, "Jangan ganggu aku, pergi." Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di tengah jalan setapak. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Semua orang langsung membeku. Sosok itu perlahan mendekat tanpa menggerakkan kakinya, membuat mereka berlari turun secepat mungkin, meninggalkan Doni yang masih terbaring di tanah. Ketika Arman mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan kondisi Doni, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di samping tubuh temannya, menatapnya dengan tatapan kosong. Arman berteriak sekuat tenaga, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gunung dan segera mencari bantuan warga sekitar. Pagi harinya, bersama beberapa penduduk desa, mereka kembali untuk mencari Doni. Anehnya, Doni ditemukan dalam keadaan sadar, tetapi tubuhnya penuh luka cakaran seperti bekas kuku panjang.
ia tidak bisa mengingat apapun yang terjadi malam sebelumnya. Tetapi ia terus bergumam, "Dia ada di sana." Dia menunggu. Penduduk setempat hanya menggelengkan kepala dan memperingatkan mereka agar tidak bermain-main lagi di Gunung Serandil, terutama di malam hari. Mereka mengatakan bahwa sosok perempuan yang mereka lihat adalah penunggu gunung, salah satu pelayan Nyai Roro Kidul yang menjaga tempat itu dari kehadiran orang-orang yang tidak menghormati. Cerita ini bukanlah satu-satunya kisah horor dari Gunung Serandil. Banyak pengunjung lain yang melaporkan pengalaman aneh, seperti mendengar suara langkah kaki yang mengikuti, suara gamelan tanpa sumber, atau bahkan bertemu dengan sosok gaib yang menghilang tiba-tiba. Warga sekitar selalu mengingatkan para pengunjung untuk menjaga sikap dan ucapan saat berada di Gunung Serandil. Mereka percaya bahwa gunung ini bukan hanya tempat keramat, tetapi juga tempat yang dihuni oleh makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Karena di Gunung Serandil, kesunyian tidak selalu berarti tidak ada apa-apa. Terkadang, kesunyian itu adalah cara mereka mengamati kita dari kejauhan.